Musim pandemi COVID-19 benar-benar mengubah kehidupan semua orang, termasuk keluarga Mutia dan Rani. Kehidupan yang sebelumnya berjalan normal kini terhenti. Aktivitas terbatas. Semua orang dipaksa beradaptasi dengan protokol kesehatan dan suasana menjadi mencekam karena ketidakpastian. Di sebuah rumah sederhana, di pinggiran kota, Mutia, gadis berusia 20 tahun, duduk di meja makan sambil memandangi adiknya Rani yang baru saja selesai membantu membersihkan rumah. Wajah Rani terlihat cemas. "Kak, bagaimana ya? Kalau ibu dan bapak masih positif, siapa yang jaga nenek di rumah sakit?" tanya Rani sambil menggigit kuku jarinya, kebiasaan yang selalu muncul saat ia gugup. Mutia menghela nafas panjang. "Ya kita, Ran, mau bagaimana lagi? Kita sudah dites antigen tadi pagi, hasilnya negatif. Ibu sama bapak harus isolasi mandiri. Kalau bukan kita yang jaga nenek, siapa lagi? Tapi aku takut, Kak. Rumah sakit itu kan penuh sama pasien COVID. Apa aman buat kita di sana?" Rani menunduk, suaranya bergetar. "Kita harus hati-hati. Selama kita pakai masker dan jaga jarak, insya Allah aman. Lagi pula ini buat nenek. Kamu sendiri dengar, dokter bilang kondisinya makin lemah." Mutia mencoba menenangkan adiknya meskipun hatinya sendiri tidak kalah gelisah. Tidak lama kemudian, ponsel Mutia berdering. Di layar tertulis nama bapak. Dengan cepat ia mengangkatnya. "Halo Pak, Mutia. Tolong kamu sama adikmu ke rumah sakit ya. Dokter bilang nenek butuh ada yang jaga. Dan dokter bilang karena hasil rapid test antigen bapak sama ibu positif, tidak boleh menunggu nenek di sini. Bapak sama ibu harus isolasi mandiri di rumah. Jadi kalian yang harus jaga nenek di rumah sakit. Bisa kan?" Suara bapaknya terdengar lemah, diiringi batuk kecil. "Iya Pak, bisa. Kami berangkat sekarang." Setelah menutup telepon, Mutia menatap adiknya yang kini menggigit bibir. "Kita harus siap. Ambil masker cadangan dan hand sanitizer, Rin. Jangan lupa bawa makanan kecil juga. Mungkin kita bakal di sana lama." Malam pertama di rumah sakit terasa panjang dan penuh tekanan. Mereka duduk di ruang rawat inap nenek ditemani deru pelan mesin oksigen dan suara monitor detak jantung yang terus berbunyi. "Nenek sudah tidur, Kak. Sepertinya nyenyak," bisik Rani sambil memandangi wajah nenek mereka yang keriput terlihat lelah tetapi damai. Mutia mengangguk, tetapi matanya tetap awas memeriksa alat medis di sekitar tempat tidur. "Semoga nenek cepat sembuh ya. Kita harus sabar." Namun, suasana rumah sakit jauh dari menenangkan. Di luar ruangan terdengar langkah-langkah kaki tergesa-gesa dari para petugas medis yang berjibaku menangani pasien. Sesekali terdengar suara batuk parah dan rintihan dari kamar-kamar lain. "Kenapa kita tidak di rumah saja sih, Kak?" Rani akhirnya membuka suara. "Aku tidak nyaman di sini." "Kalau kita tidak di sini, siapa yang temani nenek? Dokter bilang nenek butuh keluarga untuk jaga mentalnya." Mutia menatap adiknya dengan lembut. "Aku tahu kamu takut, tapi kita harus kuat." Rani mengangguk meski air matanya mulai menggenang. "Aku kangen ibu sama bapak." "Aku juga." Mutia meraih tangan adiknya, menggenggamnya erat. "Tapi ini cuma sementara. Nanti kalau semua ini selesai kita bakal pulang bareng-bareng." Hari kedua berjalan serupa, penuh dengan ketegangan dan rasa lelah. Masker yang terus-menerus mereka pakai mulai terasa menyesakkan, tetapi mereka tidak berani melepasnya. Suasana rumah sakit semakin membuat hati mereka menciut. "Kak, itu pasien di sebelah tadi pagi meninggal ya?" tanya Rani pelan. Mutia mengangguk, menelan ludah. "Iya, aku dengar perawat bilang keluarganya tidak bisa datang, jadi jenazahnya langsung diurus rumah sakit." Rani bergidik, memeluk dirinya sendiri. "Aku tidak mau kita seperti itu, Kak."
Jangan ngomong begitu, Ran. Kita di sini buat nenek, tidak boleh mikir yang enggak-enggak. Namun, hari ketiga menjadi puncak dari segalanya. Pukul 10 malam, suara alat monitor yang tadinya stabil mendadak berubah menjadi bunyi panjang dan menusuk. Mutia dan Rani langsung bangun dari duduk mereka, panik melihat nenek mereka terbaring lemah tanpa gerakan. "Perawat, tolong!" Mutia berteriak. Sementara Rani memegang tangan nenek mereka yang mulai dingin. Beberapa petugas medis masuk ke ruangan, mencoba melakukan penanganan. Namun setelah beberapa menit salah satu dokter menggeleng dengan wajah penuh penyesalan. "Maaf, nenek kalian sudah tidak ada. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Mutia dan Rani menangis histeris, memeluk tubuh nenek mereka yang kini sudah tidak bernyawa. Isak tangis mereka menggema di ruangan itu menciptakan suasana yang memilukan. Tidak lama kemudian, seorang petugas rumah sakit mendekati mereka dengan sopan. "Mohon maaf, sesuai aturan, jenazah tidak bisa disimpan terlalu lama. Apakah keluarga sudah memiliki rencana untuk pengurusan?" Dengan suara parau, Mutia menjawab, "Kami akan menghubungi bapak dan ibu dulu." Akhirnya, setelah menyampaikan kabar duka ini ke orang tua mereka, dilakukanlah diskusi keluarga besar. Dikarenakan rumah saat ini sedang digunakan bapak dan ibu isolasi mandiri, sedangkan rumah anak-anak nenek lainnya ada di luar kota. Disepakati menggunakan jasa layanan rumah duka di kota tersebut. Meskipun harus berbayar, tapi dengan kondisi dan situasi saat itu itulah pilihan terbaik yang ada. Jenazah nenek akan disucikan dan dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa sementara ke rumah duka, dan keesokan paginya akan langsung dimakamkan ke pemakaman umum di dekat rumah. Karena dari hasil tes swab, nenek negatif dan tidak meninggal karena COVID-19, sehingga bisa dimakamkan dengan normal sesuai kondisi yang berlaku saat itu. Malam itu, di tengah tangis dan kesedihan, jenazah nenek mereka dipindahkan ke rumah duka setempat. Mutia dan Rani hanya bisa saling menguatkan, berusaha menghadapi satu malam yang ternyata jauh lebih mencekam. Rumah duka itu berdiri di pinggir kota jauh dari keramaian. Bangunannya tua, dengan dinding yang kusam dan jendela-jendela kayu berbingkai kusen berderit setiap kali angin malam berhembus. Di halaman belakang, ada taman kecil yang terlihat tidak terawat, dengan pohon rambutan besar yang cabangnya menjulang menutupi sebagian bangunan. Saat mobil jenazah berhenti di halaman rumah duka, Mutia dan Rani turun sambil menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Rani menggigil, entah karena dinginnya malam atau firasat tidak nyaman yang mulai menyelimutinya. "Rumah duka ini seperti di film horor ya, Kak?" gumam Rani sambil memegang tangan kakaknya erat. "Jangan aneh-aneh, Ran," jawab Mutia, mencoba tegar meski ia sendiri merasa tidak nyaman. "Kita di sini cuma semalam, besok pagi nenek langsung dimakamkan." Seorang petugas rumah duka mendekat. Wajahnya ramah meski terlihat lelah. "Mari Mbak, silakan masuk. Jenazah akan kami letakkan di kamar duka nomor 3. Mutia mengaku. "Terima kasih Pak." Mereka mengikuti petugas ke dalam. Ruangan utama rumah duka itu luas tetapi terasa dingin dan sepi. Terdiri dari beberapa kamar duka sebagai tempat menyimpan jenazah sementara. Beberapa kursi plastik berjejer di sudut ruangan kamar. Sementara di bagian tengah terdapat meja panjang dengan beberapa lilin yang sudah menyala. Aroma dupa samar-samar tercium bercampur bau pengap. "Silahkan tunggu di sini dulu Mbak," kata petugas itu lagi sambil menunjuk kursi. "Nanti kalau sudah selesai persiapannya, kami akan antarkan jenazah nenek ke kamar duka ini." Mutia dan Rani duduk bersebelahan. Suasana hening di ruangan itu membuat detak jam dinding terdengar sangat jelas seolah menghitung waktu yang berjalan lambat. "Kak," bisik Rani setelah beberapa menit, "kamu merasa tidak sih tempat ini aneh?" Mutia menoleh menatap adiknya yang wajahnya pucat. "Aneh bagaimana?"
Jangan mulai dengan hal-hal yang tidak jelas, Ran. Kita di sini buat nenek. Tapi aku merasa ada yang liatin kita. Rani memandang sekeliling. Matanya berhenti di sudut ruangan yang remang. Mutia mengikuti arah pandang adiknya, tetapi tidak melihat apapun. Ia menghela nafas. Mungkin itu cuma perasaanmu saja. Sudah, tidak usah dipikirin. Beberapa jam kemudian, jenazah nenek sudah dipindahkan ke kamar duka. Kamar yang sederhana hanya berisi peti jenazah yang diletakkan di tengah ruangan, dikelilingi beberapa kursi dan meja kecil untuk menaruh bunga atau dupa. Kami pamit dulu ya, Mbak, kata petugas rumah duka sebelum meninggalkan mereka. Kalau ada apa-apa, bisa panggil saya lewat bel di sebelah pintu. Terima kasih, Pak, balas Mutia. Ketika pintu kamar duka tertutup, hanya ada mereka berdua dan jenazah nenek. Mutia dan Rani duduk di kursi yang berjejer di salah satu sisi ruangan, saling terdiam. Kak, aku takut, bisik Rani akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Takut kenapa? Nenek kan di sini, kita tidak sendirian, jawab Mutia. Meski ia sendiri tidak bisa menutupi kecemasannya. Bukan itu, Kak. Tempat ini seram. Rani melirik ke arah peti jenazah, lalu memalingkan wajah. Kenapa kita harus jaga sendiri? Karena tidak ada pilihan lain, Ran. Sudah, jangan banyak mikir. Kita doa saja biar nenek tenang, ujar Mutia sambil meraih tangan adiknya. Mutia menyalakan lilin di meja kecil di dekat mereka, lalu memimpin doa. Suaranya pelan dan tenang, tetapi gema doa itu terdengar aneh di ruangan yang sepi. Setelah selesai, keduanya kembali duduk mencoba melewati malam yang terasa semakin mencekam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mutia memutuskan untuk berjalan keluar sebentar mencari udara segar. Ran, aku keluar dulu ya, cari minuman. Kamu tunggu di sini. Jangan lama-lama, Kak, balas Rani, matanya penuh kekhawatiran. Mutia keluar dari kamar duka, menyusuri koridor yang panjang dan remang. Ia menemukan dispenser air di dekat pintu masuk, mengisi gelas plastik untuk dirinya dan adiknya. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Rani berdiri kaku di dekat peti jenazah, matanya membelalak ke arah sudut ruangan. Ran, kamu kenapa? Mutia bergegas menghampiri. Rani berbalik pelan, wajahnya pucat. Kak, tadi aku dengar ada suara isak tangis dari kamar sebelah. Mutia mengerutkan dahi. Kamar sebelah kan kosong, Ran. Jangan mulai hal-hal aneh. Tapi beneran, Kak, aku mendengarnya jelas sekali. Rani memegang tangan kakaknya erat, tubuhnya gemetar. Mutia mencoba menenangkan adiknya. Mungkin itu cuma bayanganmu. Tempat ini memang sepi, jadi suara kecil, sekecil apapun, pasti akan terdengar jelas. Tapi aku takut, Kak. Sudah, sini, duduk lagi. Kita lewati malam ini bareng-bareng, kata Mutia sambil membawa Rani kembali ke kursi. Namun, meski ia mencoba menenangkan adiknya, rasa tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Malam semakin larut. Pukul 1 dini hari. Mutia yang sudah mulai mengantuk terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki di luar kamar duka. Ran, kamu dengar tidak? Bisiknya. Rani yang duduk memeluk lutut mengangguk pelan. Iya, Kak. Ada orang jalan di luar. Mutia mencoba memberanikan diri. Ia bangkit dan mendekati pintu, mengintip lewat celah kecil di pintu kayu yang sedikit retak. Namun, ia tidak melihat siapapun. Tidak ada siapa-siapa, Ran, ujarnya sambil kembali duduk. Tapi aku mendengar dengan jelas, Kak. Terus tadi aku lihat ada bayangan lewat. Mutia menelan ludah berusaha tidak panik. Mungkin itu cuma petugas rumah duka. Namun
Saat malam semakin larut, mereka berdua mulai menyadari bahwa malam itu tidak akan berjalan semudah yang mereka bayangkan. Sesuatu di rumah duka itu terasa salah, dan mereka hanya bisa berharap pagi segera datang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin semakin menusuk membuat suasana di rumah duka semakin mencekam. Rani duduk memeluk lutut di kursi, sementara Mutia mencoba memejamkan mata meski pikirannya penuh kecemasan. Tiba-tiba, suara rintihan samar terdengar dari arah kamar sebelah. Rani mendongak, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap kakaknya dengan mata melebar. "Kak, kamu dengar itu?" bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Mutia membuka matanya, menegakkan tubuhnya dengan ekspresi serius. Ia diam sejenak mendengarkan suara rintihan itu terdengar lagi seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Mutia mengangguk perlahan, wajahnya terlihat tegang. "Iya, aku dengar," jawabnya dengan suara rendah. Rani menggigit bibir, rasa takut mulai menjalar. Kira-kira suara apa itu? Apa mungkin ada jenazah baru? "Mungkin," jawab Mutia, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari adiknya. "Atau bisa jadi keluarga lain yang sedang berduka." Namun, dalam hati, Mutia merasa ada yang aneh. Saat mereka datang tadi, petugas rumah duka sudah menjelaskan bahwa mereka satu-satunya keluarga yang menggunakan rumah duka malam itu. Rani merapatkan jaketnya. Tubuhnya mulai menggigil. "Kak, kalau cuma kita di sini, kenapa ada suara itu? Seperti orang lagi kesakitan." Mutia tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang mencoba mencari alasan yang logis. Tapi rasa penasaran dan cemas semakin menguasainya. "Ya sudah, kita lihat saja ke kamar sebelah, biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mutia akhirnya. Ke kamar sebelah?" Rani langsung menolak. "Kak, tidak usah, kita tidak tahu ada apa di sana." Mutia menatap adiknya dengan tegas meski hatinya sendiri diliputi keraguan. "Ran, kalau kita tidak periksa, kamu bakal terus ketakutan. Sudah, kita cek sebentar saja. Kalau tidak ada apa-apa kita balik ke kamar nenek." Setelah beberapa detik ragu, Rani akhirnya mengangguk dengan berat hati. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya kak." Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan keluar kamar duka nenek. Koridor rumah duka itu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Cahaya lampu redup membuat bayangan mereka tampak panjang di lantai keramik. Suara rintihan itu terdengar lagi lebih jelas berasal dari kamar di ujung koridor. Mutia menggenggam tangan adiknya erat, mencoba memberanikan keberanian meski tangannya sendiri dingin. Sampai di depan pintu kamar sebelah, mereka berhenti. "Kak, kita beneran mau buka?" bisik Rani, matanya menatap pintu kayu itu dengan ngeri. Mutia mengangguk pelan. "Iya, kalau tidak ada apa-apa kita langsung balik." Dengan tangan gemetar, Mutia meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu berderit pelan, membuka pemandangan ke dalam kamar yang gelap dan kosong. Ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada peti jenazah, tidak ada kursi, tidak ada bunga, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa ruangan itu baru saja digunakan. Suara rintihan yang tadi mereka dengar pun hilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Rani mencengkram lengan kakaknya dengan kuat. "Kak, kosong. Tapi tadi kita dengar suara kan?" Mutia menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. "Iya Ran, aku juga dengar." Mereka melangkah masuk sedikit, memastikan ruangan itu benar-benar kosong. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada koridor. Mutia melirik sekeliling berusaha menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan suara tadi. Tapi yang ia temukan
hanyalah ruangan gelap dengan dinding yang terlihat tua dan berjamur. "Sudah, Ran, kita balik saja," kata Mutia akhirnya. Namun, saat mereka berbalik menuju pintu, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka, berat dan pelan, seperti seseorang yang memakai sandal menyeret kakinya di lantai. Rani menoleh dengan cepat, wajahnya pucat pasi. "Kak, ada yang di belakang kita." Mutia memutar tubuh, tetapi yang ia lihat hanya ruangan kosong yang sama seperti sebelumnya dan tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah itu terus terdengar, mendekat perlahan. "Ayo, keluar sekarang," bisik Mutia tegas menarik tangan adiknya dengan panik. Mereka berlari keluar dari kamar kosong itu dan langsung menutup pintunya dengan keras. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar hebat. "Ran, kamu tidak apa-apa?" tanya Mutia. Suaranya penuh kekhawatiran. Rani mengangguk pelan meski wajahnya masih pucat. "Tapi Kak, tadi aku beneran dengar langkah kaki. Aku tidak bohong." Mutia menggenggam tangan adiknya lebih erat, mencoba menenangkan. "Aku juga dengar, Ran. Tapi kita tidak usah memikirkan itu lagi. Sudah, kita balik ke kamar nenek saja." Dengan tergesa-gesa, mereka kembali ke kamar duka nenek. Mutia menutup pintu kamar dengan hati-hati dan memastikan pintu itu terkunci. Mereka berdua duduk di kursi, mencoba mengatur nafas. "Kak," bisik Rani, memecah keheningan. "Menurut kamu tadi itu apa?" Mutia menatap adiknya dengan serius lalu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Ran. Tapi mulai sekarang kita tidak usah keluar kamar lagi sampai pagi." Rani mengangguk setuju, meski matanya masih melirik ke arah pintu dengan waspada. Namun, meski mereka berusaha menenangkan diri, ketegangan di kamar duka itu tidak juga hilang. Bahkan, malam itu baru saja dimulai. Malam semakin larut, namun mata Mutia tetap terjaga. Di dalam kamar duka, suasana sunyi semakin terasa menekan. Rani yang duduk di sudut ruangan memeluk lututnya mencoba menahan rasa takut setelah pengalaman di kamar sebelah. Mutia berdiri dari kursinya, menghela nafas panjang. "Aku mau ambil air minum di dispenser," ujarnya pelan. Rani menoleh, ekspresi wajahnya waspada. "Kak, jangan keluar lama-lama. Aku tidak mau sendirian di sini." "Iya, sebentar saja. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana," jawab Mutia sambil mencoba tersenyum meski dalam hati ia juga merasa was-was. Mutia membuka pintu kamar duka dengan perlahan, menoleh sejenak ke arah adiknya yang memandanginya dengan gelisah. Ia melangkah keluar ke koridor, merasakan hawa dingin yang menyusup melalui celah-celah dinding rumah duka. Dispenser air terletak di dekat taman belakang sekitar 5 meter dari kamar duka nenek mereka. Ketika Mutia mendekati taman belakang, matanya tertumbuk pada pohon rambutan besar yang berdiri kokoh di tengah-tengah taman. Pohon itu tampak suram dalam gelap. Dahan-dahannya menjuntai seperti tangan-tangan yang melambai pelan. Sambil menekan rasa takutnya, Mutia meraih gelas plastik dari rak di atas dispenser dan mulai menuang air. Suara air yang mengalir dari keran dispenser terdengar jernih, namun itu hanya sedikit menenangkan pikirannya. Saat ia hendak meminum air tersebut, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang aneh di atas pohon rambutan. Di salah satu dahan yang besar, terlihat sesosok putih dengan rambut panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Sosok itu duduk membelakangi Mutia. Tubuhnya bergoyang perlahan seperti ditiup angin malam. Jantung Mutia berdegup kencang. Tubuhnya terasa membeku di tempat. Gelas plastik yang ia pegang bergetar di tangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau bayangan dari dahan pohon. Namun, saat ia memperhatikan lebih seksama, sosok itu tampak jelas bergerak.
bukan karena angin, tetapi seperti sedang berayun pelan. Mutia mundur beberapa langkah, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu cuma kain yang nyangkut, gumamnya pelan meskipun hatinya tahu itu bukan kain. Sosok putih itu tiba-tiba berhenti bergoyang. Perlahan kepala sosok tersebut sedikit menoleh ke samping seperti menyadari keberadaan Mutia. Seketika Mutia merasa tubuhnya lemas, nafasnya tercekat. Ia langsung berbalik dan berlari menuju kamar duka, meninggalkan gelas plastik yang masih berisi air di dispenser. Ketika Mutia masuk ke kamar duka dengan nafas tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi, Rani yang melihat kakaknya begitu panik langsung berdiri. "Kenapa, Kak? Kamu lihat apa?" tanya Rani dengan nada cemas. Mutia berusaha mengatur nafasnya sambil menutup pintu kamar dengan cepat. Ia menoleh ke arah adiknya, matanya masih penuh ketakutan. Tidak ada apa-apa," jawabnya singkat, mencoba menutupi apa yang baru saja dilihatnya. Rani mengerutkan dahinya, tidak percaya dengan jawaban kakaknya. "Kak, jangan bohong, wajahmu kelihatan takut sekali. Kamu lihat sesuatu kan?" Mutia menggeleng cepat. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Kita di sini saja sampai pagi, jangan keluar kamar lagi," ujarnya tegas sambil duduk di kursinya. Namun Rani terus mendesak. "Kak, kalau kamu tidak cerita aku malah makin takut. Kamu tadi lihat apa di luar?" Mutia terdiam sejenak, kemudian menghela nafas panjang. Ia menatap adiknya dengan ragu lalu berkata pelan, "Aku tadi lihat sesuatu di pohon rambutan di taman belakang." Rani memiringkan kepalanya. "Sesuatu? Maksudnya apa?" "Sosok putih dengan rambut panjang. Dia duduk di dahan pohon, seperti lagi berayun," ucap Mutia dengan suara gemetar. Rani langsung memeluk lututnya lebih erat, matanya membesar. "Kak, kamu serius? Jangan-jangan itu kuntilanak?" Mutia tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan ekspresi takut. Suasana kamar duka menjadi semakin tegang setelah pengakuan itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Rani memandang pintu kamar dengan cemas seolah takut sesuatu akan mengetuk kapan saja. "Kak, kenapa kita harus ngalami ini semua?" tanyanya pelan, hampir menangis. Mutia mendekati adiknya, duduk di sampingnya dan memegang bahunya dengan lembut. "Aku tidak tahu, Ran, tapi kita harus kuat. Ini semua bakal selesai begitu pagi datang," katanya mencoba menenangkan. Meskipun dalam hati ia pun juga diliputi ketakutan yang luar biasa. Malam itu terasa begitu panjang bagi mereka. Bayangan sosok di pohon rambutan terus menghantui pikiran Mutia. Ia hanya bisa berharap pagi segera datang mengakhiri malam mencekam di rumah duka itu. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana di rumah duka semakin mencekam. Rani yang merasa tidak nyaman mulai menggeliat gelisah di kursinya. Ia menatap ke arah Mutia yang tampak tertidur dengan kepala tertunduk. Masker masih menutupi wajahnya. "Kak, aku mau ke kamar mandi sebentar," bisik Rani, meskipun dia tahu Mutia tidak akan mendengar. Dengan langkah pelan, Rani membuka pintu kamar duka. Udara malam yang dingin langsung menyergap tubuhnya, membuatnya menggigil. Ia menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati lalu berjalan, menyusuri lorong yang sepi menuju kamar mandi umum di komplek rumah duka. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Lampu-lampu redup di lorong menciptakan bayangan aneh di dinding, membuat jantungnya berdebar lebih kencang. "Cuma ke kamar mandi, Ran. Tidak apa-apa," gumamnya pelan, mencoba menyemangati diri sendiri. Saat tiba di depan kamar mandi, Rani merasa ada yang aneh. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, bahkan lebih dingin daripada biasanya. Ia berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun ia tetap melangkah mendekat.
Baru saja hendak membuka pintu kamar mandi, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya langsung terpaku. Tepat di depan pintu kamar mandi, berdiri sesosok pocong dengan tubuh kaku terbungkus kain kafan yang sudah kotor dan kusam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Matanya yang sayu menatap langsung ke arah Rani seolah-olah memperhatikan setiap gerakannya. Wajah pocong itu pucat kehijauan, dengan kain kafan di sekitar wajahnya yang mulai berlubang, memperlihatkan sedikit daging yang membusuk. Rani ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa berat, seolah-olah tidak bisa digerakkan. Ia hanya berdiri diam menatap balik ke arah sosok menyeramkan itu. Kemudian, tanpa peringatan, pocong itu mulai bergerak. Tubuhnya tidak melangkah tetapi melompat pelan mendekati Rani. Mata Rani membelalak. Air mata langsung mengalir dari kedua pipinya. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan kekuatan untuk berlari. Dia berteriak histeris sambil berlari kembali ke kamar duka. Langkah kakinya terdengar menggema di sepanjang lorong sementara suara detak jantungnya seolah mengalahkan segalanya. Mutia yang tertidur langsung terbangun mendengar teriakan Rani. Ia mendapati adiknya masuk ke dalam kamar dengan wajah penuh ketakutan, nafas tersengal-sengal dan air mata bercucuran. "Rani, ada apa?" seru Mutia sambil berdiri mendekati adiknya yang jatuh terduduk di lantai. Rani hanya menangis dan menunjuk ke arah pintu. "Pocong, Kak. Aku lihat pocong di depan kamar mandi," ucapnya dengan suara terputus-putus. Mutia memeluk adiknya erat-erat mencoba menenangkannya meskipun ia sendiri merasa takut. "Tenang, Ran. Kamu pasti salah lihat. Mungkin itu cuma kain atau bayangan. Tidak mungkin ada pocong," ujarnya sambil mengelus rambut adiknya. "Tapi aku lihat, Kak. Dia berdiri di depan kamar mandi. Terus dia lompat ke arahku," Rani berkata dengan nada putus asa, masih terisak-isak. Mutia menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang kini mulai menjalar ke tubuhnya. Ia menoleh ke arah pintu membayangkan sosok yang diceritakan oleh Rani. "Kunci pintunya sekarang," ujarnya tegas. Rani menurut. Dengan tangan gemetar ia mengunci pintu kamar duka. Setelah itu ia kembali duduk di lantai masih memeluk lututnya. "Aku tidak mau keluar lagi, Kak. Aku takut," kata Rani dengan suara lirih. "Tenang, Ran. Kita di sini saja sampai pagi. Tidak ada yang akan masuk ke sini," ujar Mutia meskipun dalam hati ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Setelah beberapa saat, suasana kembali sunyi. Mutia dan Rani duduk berdampingan di sudut ruangan mencoba menenangkan diri. Namun, pikiran mereka terus dihantui oleh apa yang terjadi. "Kak, kenapa kita harus mengalami seperti ini?" tanya Rani dengan nada lirih, suaranya terdengar lelah. Mutia menghela nafas panjang, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Aku tidak tahu, Ran. Mungkin tempat ini memang angker. Tapi kita harus kuat. Ini semua akan selesai begitu matahari terbit," jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya, Mutia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan selamat melewati malam ini. Bayangan sosok pocong yang diceritakan Rani kini ikut menghantui pikirannya. Ia hanya bisa berharap pagi segera datang membawa akhir dari malam yang penuh teror ini.